Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan tutorial bagaimana dashboard desa ini bekerja. Dalam perencanaan pembangunan desa, data sebenarnya sudah tersedia. Setiap desa memiliki ratusan indikator, laporan tahunan, dan hasil pendataan yang cukup lengkap. Namun, dalam praktiknya, data tersebut seringkali hanya berhenti sebagai laporan, sulit dibaca secara cepat, sulit dibandingkan antar sektor, dan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Realita di lapangan, perangkat desa dan pemerintah daerah sering dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Biasanya nih, indikator mana yang paling bermasalah? Sektor mana nih yang harus didahulukan? Dan program apa yang paling berdampak terhadap status desa? Cara lama biasanya mengandalkan pembacaan tabel, dokumen, atau diskusi yang tidak terarah. Pendekatannya ini membutuhkan waktu dan rentan adanya subjektivitas, dan sulit melihat hubungan antar indikator secara menyeluruh. Karena itu, dibutuhkan cara baru untuk membaca data desa, bukan sekedar melihat angka, tetapi mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami, mudah dibandingkan, dan langsung mengarah kepada keputusan. Melalui dashboard ini, seluruh data indikator desa disusun menjadi 3 tahap pembacaan. Pertama, memahami kondisi desa. Kedua, mengidentifikasi masalah utama. Dan ketiga, menentukan prioritas program. Dengan pendekatan ini, data tidak lagi berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif, terarah, dan terukur. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana dashboard ini bekerja. Jadi untuk membuka dashboard tidak perlu menginstal apapun. Bapak Ibu tinggal membuka Google Chrome atau browser lainnya. Bapak Ibu tinggal memasukkan link yang diberikan nanti. Contohnya seperti link berikut. Nah, tinggal memasukkan link seperti ini. Karena ini sebagai contoh, maka nama linknya adalah intip.in Potret Desa Solo. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melihat tampilan dashboard seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah pilih More Option atau titik 3 di sebelah kanan, lalu pilih Present, biar tampilannya full satu layar. Baik, ini adalah halaman Potret Desa. Dashboard ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama pembangunan di desa. Yang pertama, bagaimana kondisi desa saat ini? Yang kedua, apa masalah utamanya? Dan yang ketiga, program apa yang harus diprioritaskan? Untuk mendukung alur tersebut, dashboard ini dibagi menjadi 3 paket. Yang pertama paket basic, yang kedua paket pro, dan yang ketiga adalah paket decision maker. Jadi kita mulai dari halaman pertama, yakni halaman potret desa. Ini adalah halaman yang berfungsi sebagai gambaran menyeluruh kondisi desa dalam satu layar. Di bagian atas, di pojok kanan atas, kita melihat perkembangan status desa dari tahun ke tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Informasi ini membantu memahami apakah pembangunan desa mengalami peningkatan, atau stagnan, atau malah mengalami penurunan. Pada contoh ini, untuk Desa Kampung Solo,
bertransisi dari desa berkembang di tahun 2021 menjadi desa maju sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Artinya, capaian pembangunan di desa relatif stabil dan konsisten. Kita geser di sebelah kiri, ini merupakan informasi atau grafis capaian dimensi indeks desa. Dimensi indeks desa terdiri 6 dimensi, lengkap dengan target dan persentase ketercapaian. Grafik ini membantu kita melihat dimensi mana yang sudah kuat dan dimensi mana yang masih perlu perhatian. Sebagai contoh, aksesibilitas sudah mendekati target, yaitu 96% dari targetnya 50. Sementara untuk dimensi ekonomi dan lingkungan masih cukup jauh di angka 60-70% dari target yang ditentukan. Itu menunjukkan dua dimensi itu memiliki ruang untuk perbaikan. Lalu selanjutnya, di bagian tengah ini, dashboard menampilkan capaian pada level subdimensi. Setiap grafik menunjukkan perbandingan antara target yang warna kuning, capaian yang warna biru ini, dan progresnya. Dari sini kita bisa melihat penyebab yang lebih spesifik dari sebuah dimensi yang masih rendah. Seperti ekonomi tadi, dia masih 68,8%. Ketika dilihat di sini, memang capaiannya cukup rendah di subdimensinya. Untuk pendukung ekonomi masih 68% dan produksi desa masih 70%. Selanjutnya di bagian bawah, ini merupakan seluruh indikator yang sudah dipetakan menjadi 3 kategori, yakni optimal, bagus, dan rendah. Pemetaan ini memberikan gambaran cepat tentang beberapa indikator yang sudah aman dan beberapa indikator yang masih membutuhkan intervensi. Sampai di sini, inilah fungsi utama daripada paket basic, yakni memberikan potret desa, memberikan kondisi desa secara ringkas dan menyeluruh hanya dalam satu layar. Namun, apabila potret saja tidak cukup, maka biasanya pertanyaan yang akan keluar adalah indikator mana saja yang menjadi masalah utama, dan di sektor apa masalah itu terkonsentrasi. Untuk itu, kita masuk ke halaman kedua. Halaman ini dirancang untuk membantu memahami masalah desa secara objektif dan terstruktur. Di bagian atas, ditampilkan jumlah indikator berdasarkan tingkat capaian, rendah, bagus, dan optimal, beserta persentasenya terhadap seluruh total indikator. Seperti indikator rendah ini terdapat 35 indikator, artinya 20,6% indikator indeks desa di Desa Solo ini masih rendah, seperti itu. Selanjutnya, di sebelah kiri, dashboard menyajikan narasi kondisi desa secara otomatis. Narasi ini menjelaskan dimensi yang paling bermasalah, subdimensi yang tertinggal, dan implikasinya terhadap pembangunan desa. Tujuannya agar data tidak hanya dipahami oleh analis, tetapi juga oleh pemangku kepentingan seperti kepala desa, ketua BPD, ataupun pemangku kepentingan-kepentingan lainnya. Di sebelah kanannya terdapat peta masalah. Di situ ditampilkan 5 dimensi dan 5 subdimensi yang memiliki indikator dengan kategori rendah paling banyak. Jadi untuk 5 dimensi dengan indikator rendah terbanyak ada ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan layanan dasar. Sedangkan untuk subdimensi dengan indikator rendah terbanyak itu di fasilitas pendukung ekonomi, tata kelola keuangan desa, kesehatan, fasilitas masyarakat, dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya,
Pada grafik gap kondisi desa versus capaian desa mandiri nasional, kita bisa melihat perbandingan kondisi desa dengan dua standar nasional sekaligus. Garis berwarna putih menunjukkan rata-rata capaian desa berkembang secara nasional. Sedangkan garis yang berwarna hitam menunjukkan rata-rata capaian desa mandiri secara nasional, di mana untuk desa ini sudah dalam posisi desa maju. Jadi nanti ketika dashboard ini di desa berkembang, maka yang menjadi gap adalah ke desa maju dan desa tertinggal, seperti itu. Sementara untuk yang warna kuning ini menunjukkan kondisi aktual atau capaian aktual di desa, seperti itu. Jika capaian desa sudah berada di atas rata-rata desa berkembang nasional, artinya desa telah melewati tahap dasar pembangunan. Namun, jika masih di bawah standar desa mandiri nasional, maka masih terdapat gap yang perlu ditutup melalui intervensi kebijakan. Dimensi dengan jarak paling dekat ke standar desa mandiri menjadi peluang akselerasi, seperti dimensi aksesibilitas ini. Karena gap-nya kecil, ini memberikan peluang untuk peningkatan status desa. Sebaliknya, dimensi yang jaraknya masih jauh dari kedua standar nasional menunjukkan area yang memerlukan intervensi jangka menengah hingga jangka panjang. Dengan melihat gap terhadap desa berkembang dan desa mandiri sekaligus, dashboard ini membantu menentukan arah penguatan dasar dan arah percepatan menuju desa mandiri. Dengan konteks untuk dashboard ini adalah untuk desa maju. Jika nanti dashboard ini dibuat untuk desa berkembang ataupun desa tertinggal, maka yang menjadi acuan adalah status desa di atasnya dan status desa di bawahnya, seperti itu. Selanjutnya, di paling kanan bawah terdapat pemetaan indikator berdasarkan tingkat capaian. Jadi di sini pemangku kebijakan bisa melihat indikatornya apa, dari subdimensi apa, dan dari dimensi mana. Lalu kategori indikatornya seperti apa. Tak lupa di bawah profil desa ini ada filter untuk mempermudah Bapak Ibu mencari apa yang ingin dibahas. Sebagai contoh, Bapak Ibu ingin mencari indikator apa saja yang masih rendah. Ketika diklik, maka semua akan terfilter menunjukkan indikator-indikator yang masuk kategori rendah. Terdapat 35 indikator. Dari sini juga bisa terlihat di gap ini, oh dia memang yang rendah ini jauh di bawah desa berkembang dan jauh di bawah desa mandiri. Jadi memang ini menjadi area intervensi, seperti itu. Sampai di sini kita sudah memahami kondisi desa dan masalah di desa. Namun tidak semua indikator bisa ditangani sekaligus. Itu sudah pasti karena keterbatasan anggaran, keterbatasan kewenangan, sebagainya. Karena itu, halaman ketiga difokuskan pada prioritas pengambilan keputusan. Ini adalah halaman decision maker atau halaman untuk alat mempermudah mengambil keputusan. Halaman ini dirancang khusus untuk membantu menentukan prioritas intervensi. Di bagian kiri atas, indikator dikelompokkan menjadi prioritas utama, menengah, dan rendah. Klasifikasi ini membantu menentukan indikator mana yang harus segera ditangani dan mana yang bisa dilakukan secara bertahap. Kebijakan intervensi desa difokuskan pada indikator berprioritas utama yang memiliki gap dengan target cukup jauh, lalu masih
dalam kewenangan desa dan memiliki impact terhadap capaian dimensi secara strategis. Seperti itu. Sedangkan di sisi kanan, indikator dipetakan berdasarkan dampaknya terhadap status desa. Mulai dari indikator yang masuk kategori stabil, indikator yang menekan status desa, indikator yang berisiko menurunkan status, hingga indikator yang berpotensi menaikkan status. Informasi ini membantu kepala desa, membantu perangkat, membantu BPD, membantu Pemda mungkin untuk membedakan intervensi mana yang sifatnya dia penyelamatan atau yang sifatnya akselerasi. Apa yang dimaksud dengan indikator yang mengancam status desa atau menekan status desa adalah indikator dengan nilai yang masih di bawah rata-rata desa berkembang. Sehingga apabila itu tidak diintervensi atau tidak berusaha ditingkatkan nilainya, maka berisiko menahan atau menurunkan status desa tersebut. Itu adalah penjelasan daripada indikator yang menekan status desa. Sedangkan indikator berisiko ini memiliki nilai yang mendekati batas desa berkembang. Atau kalau secara angka dia gap-nya tipis di bawah 1. Anggap aja indikator A, dia memperoleh nilai 3. Sedangkan rata-rata nasional desa berkembang itu 2,9. Jadi ada gap 0,1. Nah, ini yang beresiko apabila tidak di-maintenance, beresiko untuk menurunkan atau menahan daripada status desa tersebut. Sedangkan indikator yang berpotensi meningkatkan status, ini artinya adalah menjadi fokus utama untuk akselerasi menuju desa mandiri, seperti itu. Di bagian bawah ditampilkan daftar indikator. Jadi ini untuk memudahkan ketika nanti dashboard ini dibuat musdes atau dibuat rapat, ini memudahkan. Mana sih indikator yang berpotensi meningkatkan status? Mana indikator yang berisiko menurunkan status dan mana indikator yang mengancam status, seperti itu. Daftar ini dapat langsung Bapak Ibu gunakan sebagai dasar penentuan program prioritas, penyusunan anggaran, dan pengambilan keputusan yang tentunya berbasis data. Jadi Bapak Ibu, sebagai rangkuman, untuk paket basic itu output yang dicapai adalah memahami kondisi desa secara cepat dan tepat. Hanya dalam satu halaman, Bapak Ibu sudah tahu, oh mana nih dimensi yang rendah, mana subdimensi yang masih rendah, mana indikator yang rendah itu. Sifatnya untuk menangkap kondisi desa. Sedangkan di paket Pro, itu untuk membantu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi masalahnya di mana nih. Udah tahu dimensi ekonomi rendah, subdimensi kesehatan rendah, lalu di mana sih sebenarnya letak masalahnya, di indikator apa, lalu seperti apa bentuk-bentuk penanganannya, seperti itu. Dan yang paket decision maker ini membantu Bapak Ibu, khususnya kepala desa, perangkat, atau camat, bisa dari dinas-dinas di kabupaten atau provinsi, untuk menentukan atau membantu untuk menentukan prioritas program atau intervensi kebijakan, mengeluarkan keputusan dan sebagainya. Halaman ini dirancang untuk membantu Bapak Ibu seperti itu. Dan yang terpenting Bapak Ibu, dashboard ini tidak menggantikan musyawarah di tingkat desa. Tetapi dengan adanya dashboard ini memperkuat musyawarah itu dengan data, memperkuat rapat itu dengan data yang pastinya terukur, objektif, transparan, dan mudah digunakan. Jadi nggak perlu mengambil atau melihat dulu Excel-nya, nggak perlu lihat dulu
hasil print-printannya yang berlembar-lembar itu. Cukup dengan satu link ini aja Bapak Ibu bisa melihat secara utuh kondisi desa itu seperti apa. Mungkin, itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan terkait, dashboard desa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan bisa langsung ngakses, link yang ada di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.